Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iwayan Gede Suarjana, STMRG. Saya merupakan dosen di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Manado dengan NIDN 0021069202. Saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Adapun tujuan dari pemaparan PDD UKT-PT ini sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun outline pemaparan yang akan saya jabarkan dalam mata kuliah Dasar Kesehatan Keselamatan Kerja yang saya ampu, saya mengedepankan prinsip dari DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian, materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah sistem dan bobot penilaian. Kemudian yang terakhir adalah cuplikan rekaman video pembelajaran dalam mata kuliah Dasar Kesehatan Keselamatan Kerja di semester genap ini. Kemudian yang pertama kita masuk dalam deskripsi mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang akan saya paparkan, yaitu adalah identitas mata kuliah dari Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Adapun identitas mata kuliah dari Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini, MK yang berada di semester genap 2022-2023 dengan kode MK 6432213 yang merupakan MK dengan berstatus wajib. SKS yang dibebankan yaitu adalah 2 SKS, kemudian mata kuliah prasyarat tidak memiliki mata kuliah prasyarat, kemudian dosen pengampu saya sendiri Iwayan Gede Suarjana, STMRG. Kemudian adapun deskripsi mata kuliah dalam MK Dasar K3 ini, yaitu mata kuliah ini dirancang untuk mendorong minat mahasiswa sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan secara nyata. Adapun topik yang dibahas dalam MK K3 ini, yaitu adalah sejarah, pengertian dan peraturan K3, tujuan penerapan K3, kecelakaan akibat kerja, penyakit akibat kerja, klasifikasi kecelakaan kerja, teori penyebab kecelakaan kerja, analisis risiko, faktor penyebab penyakit akibat kerja, dan pengendalian K3, antropometri, ergonomi fisiologi kerja, psikologi kerja, analisis dampak lingkungan, manajemen tanggap darurat, dan sistem manajemen K3 dan kewenangannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan di MK Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini yaitu adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu mengkaji peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu memahami tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis kecelakaan akibat kerja. Kemudian CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan analisis tentang penyakit akibat kerja. Kemudian CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis risiko dan melakukan pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi bahan toksikologi pada sektor industri. Kemudian CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai masalah ergonomi fisiologi kerja. Kemudian CPMK 9, mahasiswa mampu melakukan pengukuran data antropometri manusia. Kemudian CPMK 10, mahasiswa mampu melakukan analisis dan evaluasi dampak lingkungan. Kemudian CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang psikologi kerja. Kemudian CPMK 12, mahasiswa mampu merumuskan
suatu masalah dan menyusun suatu manajemen tanggap darurat di tempat kerja. Kemudian CPMK 13, mahasiswa mampu mengkaji dan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu CPMK 14, mahasiswa mampu mengkaji dan menyusun kebijakan manajemen dan langkah-langkah penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun pemaparan materi pembelajaran MK Dasar Kesehatan Keselamatan Kerja yang saya ampu ini ada 14 materi pembelajaran yang dijabarkan, yaitu yang pertama adalah konsep dan prinsip dasar K3, kemudian yang kedua peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian yang ketiga tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian kecelakaan akibat kerja, kemudian penyakit akibat kerja, kemudian analisis risiko dan pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian toksikologi industri, ergonomi fisiologi kerja, antropometri, analisis dampak lingkungan, manajemen tanggap darurat di tempat kerja, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3, kemudian yang terakhir kebijakan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja ini, yaitu yang pertama adalah dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah merupakan buku yang saya susun di tahun 2022 yang saya terbitkan ISBN. Kemudian yang selanjutnya keselamatan dan kesehatan kerja dari Tarwaka tahun 2008 yang diterbitkan di Surakarta Harapan Press. Ini sebagai tambahan materi pemaparan seperti studi-studi kasus, kemudian cara-cara tahapan-tahapan pencegahan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian selanjutnya referensi yang saya gunakan adalah A Safety Management Approach dari Hendricks tahun 1980. Walaupun ini tahunnya sudah lama, tapi ini adalah merupakan basic dari pendekatan manajemen keselamatan yang diterbitkan di New York McGraw-Hill. Kemudian yang berikutnya adalah occupational disease yang disusun oleh Devius dan kawan-kawan di tahun 2002 tentang occupational disease yang diterbitkan di London. Adapun yang referensi yang saya gunakan sebagai penunjang adalah berupa artikel-artikel terbaru mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, baik itu dari segi materi yang saya paparkan di saat pertemuan yang terkait, itu akan menjadi tambahan untuk pengenalan kepada mahasiswa bahwa hasil-hasil penelitian bukan hanya teori, tapi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Tentunya penelitian yang terbaru yang saya berikan sebagai referensi penunjang. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan di MK Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah Student Center Learning, yaitu berpusat pada mahasiswa. Lebih mengedepankan partisipatif aktif dari mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah Dasar Kesehatan Keselamatan Kerja, yaitu mengenai materi-materi yang termasuk di dalamnya. Kemudian saya nanti sewaktu-waktu akan melempar pertanyaan, kemudian mahasiswa memberikan feedback dari apa yang saya jelaskan. Kemudian case-based learning, ini pembelajaran berbasis kasus. Jadi saya memberikan kasus untuk suatu kelompok. Jadi mahasiswa membentuk kelompok, saya berikan kasus, kemudian mereka pecahkan dan memberikan sebuah solusi pemecahan masalah terkait dengan kasus yang saya berikan. Kemudian problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi saya berikan masalah,
apakah bagaimana penguasaan dari pemecahan sebuah masalah yang saya berikan, bagaimana tahap-tahapan pemecahan masalah yang harus dilakukan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian nanti akan saya minta feedback dari eee, masing-masing kelompok. Kemudian ini metode pembelajaran yang saya gunakan di tahun ini, yaitu semester genap 2022-2023 ini, berupa directed learning, yaitu pembelajaran tatap muka langsung karena PPKM Covid telah dicabut, sebelumnya daring menggunakan learning management system dari Universitas Negeri Manado, tetapi di tahun ini karena sudah keluar peraturan dari universitas bahwa pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu saya gunakan directed learning, pembelajaran tatap muka langsung. Kemudian sistem dan bobot penilaian dari MK Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini dianggap lulus dalam mengambil mata kuliah yang saya ampu. Nah, di sini total kehadiran MK Dasar Kesehatan Keselamatan Kerja ini 16 kali pertemuan, minimal 75% kehadiran itu sudah mendapat bobot penilaian 5%. Kemudian ada juga tugas mandiri yang saya berikan sewaktu-waktu, tugas individu dalam lebih banyak saya memberikan jurnal-jurnal untuk menelaah jurnal discovery, untuk ditelaah dan direview dengan tujuan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dasar kesehatan keselamatan kerja, yaitu beberapa materi dari 14 materi tersebut di mata kuliah. Di saat itu saya tugaskan untuk mencari artikel yang berkaitan dengan materi pada saat tersebut. Kemudian tugas dikumpul, itu sudah mendapat bobot penilaian 15%. Kemudian ada pula tugas kelompok yang saya bentuk untuk diberikan tugas berupa diskusi studi kasus melalui telaah jurnal yang dipresentasikan nantinya. Dari telaah jurnal tersebut diharapkan mahasiswa dapat mengetahui kasus-kasus, besaran kasus-kasus, kemudian faktor-faktor penyebabnya terkait dengan kasus yang terjadi di lapangan, terkhususnya di jurnal-jurnal baik itu nasional maupun internasional. Kemudian dari hasil diskusi dari jurnal tersebut, kelompok itu akan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian berikutnya ada ujian tengah semester, ini dilaksanakan ujian tulis berupa pilihan ganda. Kemudian ujian akhir semester mengikuti jadwal kalender akademik Universitas Negeri Manado, yaitu saya terapkan di sini ujian tulis pilihan ganda juga. Ini memiliki bobot 40%. Jadi total keseluruhan kelulusan bobot penilaian harus sudah mencakup 100%. Kemudian kriteria kelulusan. Jadi ini adalah kriteria kelulusan bagi mahasiswa. Ini kriteria kelulusan ditentukan oleh Pagu dari Universitas Negeri Manado, yaitu dengan nilai 3,60 sampai 4 itu diberikan nilai A atau dengan kategori sangat baik dengan keterangan lulus. Kemudian berikutnya nilai 3 sampai 3,59 diberikan nilai B dengan kategori baik dengan keterangan lulus. Kemudian nilai 2 sampai 2,99 itu diberikan nilai C dengan kategori cukup dengan keterangan lulus. Kemudian nilai 1 sampai 1,99 diberikan nilai D dengan kategori kurang atau dengan keterangan belum lulus. Kemudian
Berikutnya yang terakhir adalah 0,00 sampai 0,99. Diberikan nilai E sangat kurang dan belum lulus, artinya itu akan mengulang di semester depan. Nah, berikut merupakan adalah cuplikan video proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu di kelas, yaitu di semester genap dengan beban SKS 2 SKS. Berikut adalah cuplikan videonya. Oke, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Ini hari ini kita akan mulai perkuliahan dengan materi penyakit akibat kerja. Sebelumnya kita sudah bahas kesehatan kerja. Jadi sebelum perkuliahan saya mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk Merta silakan untuk memimpin doa. Kemudian Agisti Marini Liu. Kemudian Livi Adistia Saroyelsong. Kemudian Siska Magaina. Oke, karena sudah melakukan doa dan absen, kemudian kita lanjut ke materi hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi, kita ada baiknya untuk melakukan refleksi materi minggu lalu yang kita bahas. Jadi saya akan mengulas kembali tentang kesehatan kerja. Jadi apa yang saya kasih minggu lalu, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Baik, kesehatan kerja yaitu kesehatan fisik maupun psikis pekerjaan sehubung dengan pekerjaannya yang mencakup metode pekerjaan, kondisi kerja, dan lingkungan kerja yang mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit, maupun perubahan kesehatan. Terima kasih. Oke, bagus sekali untuk Veva sudah menjelaskan apa yang sudah diberikan minggu lalu. Ternyata masih ingatannya masih bagus untuk mengikuti perkuliahan minggu lalu. Jadi saya lanjut, kemudian selanjutnya saya akan bertanya untuk menunjuk salah satu mahasiswa untuk menjelaskan apa tujuan dari kesehatan kerja. Ini materi minggu lalu. Silakan di bagian sini. Adik, silakan. Tujuan kesehatan kerja yaitu yang pertama memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja, kedua mencegah timbulnya gangguan kesehatan kerja yang disebabkan oleh lingkungan kerja, dan yang ketiga memberikan perlindungan bagi pekerja dari bahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Keempat, menempatkan dan memelihara kesehatan pekerja di suatu lingkungan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis kerja. Kelima, menyesuaikan setiap orang kepada pekerjaannya. Oke, terima kasih dari Vivi atas jawabannya terkait dengan tujuan kesehatan kerja. Oke, tadi sudah mencoba untuk merefleksi kalian sejauh mana ingatan kalian tentang pemahaman kesehatan kerja terkait dengan materi minggu lalu. Ya, jadi saya ulang lagi, kesehatan kerja merupakan adalah aspek atau unsur kesehatan yang erat kaitannya dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Jadi itulah simpulan dari materi minggu lalu tentang kesehatan kerja. Jadi kemudian kita lanjut ke penyakit akibat kerja. Jadi materi untuk pertemuan kali ini adalah penyakit akibat kerja. Jadi tujuannya dalam pembelajaran ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian apa yang disebut penyakit akibat kerja.
kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengendalikan penyakit akibat kerja. Jadi itu yang akan kita pelajari untuk materi hari ini. Baiklah, kita masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama adalah harus mengetahui definisi penyakit akibat kerja. Jadi apa itu penyakit akibat kerja? Jadi penyakit akibat kerja dari Perpres, dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Jadi di sana disebutkan adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerjanya itu sendiri. Jadi ini peraturan diterbitkan di tahun 2019 dari terusan dari ILO 2010. ILO mengatakan bahwa terminologi, ini sebuah terminologi occupational disease. Jadi di sana mencakup penyakit yang diakibatkan faktor risiko yang timbul dari aktivitas pekerjaannya. Segala aktivitas pekerjaan tentunya memunculkan risiko atau mengakibatkan risiko terhadap gangguan kesehatan kita nantinya. Jadi semua pekerjaan yang kalian lakukan, nanti kalian bekerja, aktivitas bekerja, teman kalian, semua akan terpapar penyakit akibat kerja, baik itu ringan, sedang maupun tinggi. Oke, penyakit akibat hubungan kerja. Ini sebenarnya sama dengan penyakit akibat kerja. Ini penyakit terkait kerja atau work related disease namanya, yang dimana penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab kerja dan lingkungan kerja, kemudian memberikan peranan secara bersama-sama dengan faktor lain dari luar tempat kerja. Itu adalah penyakit akibat hubungan kerja. Kemudian dalam hal ini merupakan saling berpengaruh. Ada hubungan untuk mempermudah kejadian atau mempercepat kejadian atau memperberat kejadian gangguan kesehatan. Itulah yang disebut penyakit akibat hubungan kerja. Kemudian di sana penyebabnya sering terdiri dari multi faktor. Jadi beberapa faktor akan menunjang terjadinya gangguan kesehatan atau paparan-paparan yang kalian nanti terima di tempat kerja. Kemudian ini jadi sudah tadi definisi tentang PAK, penyakit akibat kerja, dan PAHK, penyakit akibat hubungan kerja. Jadi kalian pasti sudah tahu apa perbedaan dari kedua ini, PAK sama dengan PHK. Ada perbedaannya, yaitu silakan dari Nesti menyebutkan apa perbedaannya, salah satu saja. Apa perbedaan yang menurut Anda ada perbedaan di antara PAK dan PAHK? Oke, silakan Nesti. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Nah, pada penyakit akibat kerja itu yang pertama ada sebab di tempat kerja, yang kemudian disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja, yang kemudian mendapat kompensasi BPJS/TK. Yang kemudian pada penyakit akibat hubungan kerja, yang pertama ada pemicu di tempat kerja, yang kedua dicetuskan, dipermudah dan diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, dan yang terakhir yaitu tidak mendapat kompensasi BPJS/TK. Terima kasih. Oke, sangat bagus apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Nesti tentang perbedaan PAK dan PAHK. Jadi inilah perbedaannya. Yang pertama dari PAK itu ada sebab di tempat kerja. Kemudian kalau PAHK adalah ada trigger atau pemicu di tempat kerja. Kemudian yang kedua disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Kalau PAHK itu adalah diperberat atau dicetuskan atau dibuat oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga tentunya kalau PAHK mendapat kompensasi dari BPJS tenaga kerja. Kemudian kalau PAHK tidak mendapat kompensasi dari BPJS tenaga kerja. Nah, ini contohnya dari PAHK adalah tuli akibat kebisingan di tempat kerja. Kalian terpapar kebisingan yang di atas nilai ambang batas yang kalian terima selama
bekerja. Minimal bekerja kan 8 jam maksimalnya itu. 8 jam dari kementerian sudah menentukan waktu kerja 8 jam, 1 jam istirahat. Kemudian dari yang kedua adalah pneumokoniosis. Itu adalah paparan debu, akibat paparan debu. Paru-paru kalian terpapar debu, terjadi penyakit saluran pernafasan. Kemudian leukemia akibat bensen, jadi dari bahan-bahan kimia, cairan-cairan itu yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Itu disebut adalah PAK, penyakit akibat kerja. Kalau PAHK itu adalah penyakit bawaan, yaitu contohnya adalah asma keturunan. Kalian memiliki riwayat asma, sekarang terpapar dengan debu di tempat kerja, itu memicu atau memperberat terjadinya gangguan kesehatan kalian. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini statistik dari ILO. Ini penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau kalian tahu di dunia, di seluruh dunia tentang tenaga kerja, di sini ada penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian. Yang paling tinggi di sini adalah kanker dengan persentase 32,4 persentase penyebab kematian. Penyakitnya adalah kanker, itu disebabkan di tempat kerja, penyakit tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan dengan persentase 23,8%. Kemudian sampai ke penyakit kardiovaskuler dengan persentase 14,3%. Itu adalah penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaannya. Kemudian kalau biayanya, kalau pengeluaran biaya terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, inilah dia. Yang paling pertama adalah penyakit keluhan MSDS, muskuloskeletal disorder. Jadi itu persentase sumbangan untuk pengeluaran biaya kecelakaan dan PAK sebesar 40%. Kemudian dilanjutkan ke penyakit jantung. Jadi pekerja mengalami penyakit jantung sebesar 16%. Itu catatan dari ILO yang sudah mencatat bahwa penyakit yang mengeluarkan banyak biaya. Kemudian yang terakhir adalah penyakit sistem saraf dengan persentase 8%. Kemudian ada penyakit lainnya dengan 13%. Nah, ini yang materi selanjutnya adalah tentang penyebab terjadinya PAK. Siapa yang bisa sebutkan penyebab terjadinya PAK ini di tempat kerja? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang mau menyebutkan penyebab terjadinya PAK? Oke, terima kasih untuk kesempatannya, dan di sini saya akan mencoba menjawab tentang faktor penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama itu faktor fisik, yang kedua faktor kimia, yang ketiga faktor biologi, yang keempat faktor ergonomi atau fisiologi, dan yang kelima faktor psikologi. Terima kasih. Oke, dari jawaban Hermin minggu tadi sudah menyebutkan beberapa faktor penyebab dari PAK. Jadi yang disebutkan tadi itu sudah benar. Yang pertama adalah faktor fisik, yaitu tentang kemisingan, getaran, radiasi, tekanan udara. Itu semua mengakibatkan penyakit akibat kerja. Seperti tadi, ketulian atau kemisingan itu bagian dari faktor fisik. Kemudian yang kedua adalah faktor kimia. Ini penyakit akibat kerja yang ditimbulkan adalah berupa gagal ginjal akut akibat paparan logam di industri biasanya. Kalau kita bekerja di industri, itu ada standar spesifikasinya menggunakan APD untuk apa? Menghindari terjadinya penyakit akibat kerja. Jadi kalian itu dilindungi di tempat kerja. Kemudian iritasi dan keracunan. Kemudian gangguan reproduksi akibat paparan radiasi xenon. Biasanya itu di rumah sakit di bagian radiologi ronsen seperti itu. Itu banyak penyakit akibat kerja yang mengakibatkan gangguan
reproduksi. Tadi materi yang terkait dengan penyakit akibat kerja, sekarang kalian membentuk kelompok untuk melakukan diskusi terkait dengan penyakit akibat kerja dengan cara mencari artikel-artikel yang membahas tentang penyakit akibat kerja di tempat kerja. Oke, sudah di sini 1, 2, 3, 4, 5 pas. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus COVID-19 akibat kerja yang dibuat oleh Ana Surya, Zulkifli Dharma, Putri Resanasari, Putri Digananti, dan Fani Syafani. Baiklah, adapun dari hasil diskusi kami, ada 7 langkah diagnosis okupasi diawali dengan penetapan diagnosis klinis pada penyakit COVID-19. Langkahnya adalah menentukan apakah pekerja memiliki riwayat kontak langsung dengan penderita COVID-19 sebagai pembawa pajaran SARS-CoV-2 di tempat kerja. Yang selanjutnya, menilai adanya hubungan antara pajaran SARS-CoV-2 di tempat kerja dengan COVID-19 yang dialami oleh pekerja. Dan langkah yang terakhir adalah penegakan diagnosis penyakit akibat kerja. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, saya memberikan Anda bekal untuk belajar mandiri di rumah, yaitu berupa tugas mandiri tentang pencarian penelitian atau artikel-artikel baik itu nasional maupun internasional terkait dengan penyakit akibat kerja. Kemudian hasil dari pencarian kalian buat berupa makalah untuk dikumpulkan minggu depan. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya cukupi. Selamat siang, terima kasih.